Palembang tadi sudah masuk. Lampung bagaimana Lampung? Untuk Lampung. Ya, Sulawesi Selatan, Palembang sudah menyampaikan tidak terlihat hasil akhirnya. Oke. Baik, kita akan sapa-sapa dulu ya dengan melaporkan kondisi terkini bagaimana ya sebelum laporan akhir, kecuali kalau sudah masuk maghrib seperti tadi Palembang sudah masuk ya, 1 menit lagi katanya masuk maghrib. Silakan dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Batam atau Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, silakan. Kalau yang sudah. Ya, cek. Iya, silakan. Mana ini? Ya, Dari mana nih? Riau Ustaz. Oh, Masya silakan Allah. dari Riau. Silakan Riau. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sekarang sedang melakukan Ruyatul Hilal di Pekanbaru di atas Hotel Dezuri, Ustaz. Masya Allah. Di lantai 20. Masya Allah, tinggi sekali. Luar biasa nih. Tinggi, Ustaz, ya. Hati-hati tergelincir. Itu. Makanya doa Pak Ustadz karena begitu tingginya. Mudah-mudahan. Masya Allah, Masya Allah. Namun sudah setinggi ini Ustaz, kondisi masih tertutup awan tebal. Ya tadi pun juga di Pekanbaru hujan. Dan saat ini kondisi gelap ya. Gelap. Posisi artinya gini, secara umum kami tidak bisa melihat ataupun tertutup awan. Jadi untuk di Pekanbaru, Riau, kondisinya tertutup awan. Oke, kondisinya ya seperti itu ya. Oke, untuk memberikan laporan akhir berapa menit lagi tuh menuju maghrib, Ustaz? Kalau kita di sini ada sekitar 15 menit atau 16 menit lagi Ustaz, maghrib. Oh, oke ya. Nanti kita tunggu lagi ya, Ustaz ya. Siap, Ustaz. Laporan akhirnya ya, Ustaz, ketika Siap, masuk maghrib ya. Oke. Siap, Ustaz. Baik, terima kasih atas laporan kondisi awal nih. Baik. Silakan dari tempat yang lain untuk melaporkan kondisi awal sebelum nanti melaporkan laporan akhirnya. Biasa, pemirsa, kondisi seperti ini memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Asud bahwa memang sangat lazim terjadi di Nusantara. Kenapa? Karena Nusantara adalah daerah kepulauan di mana hampir semua wilayahnya lebih banyak lautannya ketimbang dengan daratannya. Dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan penguapan itu begitu sering terjadi, sehingga yang terjadi adalah ketika dilakukan pemantauan di daerah pantai-pantai itu pantai ufuknya akan tertutup dengan adanya awan. Nah, ini yang terjadi di Nusantara. Begitupun dengan di daratan. Di daratan itu juga sering atau kerap terjadi adanya kabut tebal sehingga cukup sulit ya. Sehingga apa? Sehingga di Nusantara ini berpendapat dengan adanya hisab ya. Hisab dilakukan untuk apa? Untuk membantu ketika Ruyatul Hilal tidak dilaksanakan. Tetapi menurut Ustadz Asop Sudrajat bahwa itu tidak mesti harus dilakukan ketika apa? Kita bersabar menunggu informasi dari belahan barat lainnya. Jadi setelah Indonesia nanti akan bergerak ke barat, di sana ada kaum muslimin yang ada di Bangladesh, kaum muslimin yang ada di India, kaum muslimin yang ada di Pakistan, kaum muslimin yang ada di Iran, Irak, lalu juga ke Saudi Arabia, lalu juga ke Turki dan seterusnya, ke Maroko ya, Libya. Mereka bisa melaporkan juga dan kita bisa mendapatkan informasi juga dari hasil pemantauan mereka. Oleh karena itu, Indonesia layaknya mestinya bisa membuka upaya untuk apa? Untuk bisa sama-sama mendengarkan apa yang dilakukan atau hasil pengamatan dari luar. Baik. Oke. Kita lihat di sini bagaimana pengamatan dari Sumatera Utara kalau tidak salah ya ini. Kayak gambarnya dari Sumatera Utara dari ketinggian gedung 20 lantai 20. Masya Allah ya. Luar biasa tim dari Sumatera Utara. Oh, dari Riau ya. Dari Riau. Dari Riau dari lantai 20. Pemirsa,
sebagaimana tadi dibahas di awal bahwa pengamatan hilal itu bisa dilakukan di beberapa tempat, mulai dari di pantai yang ada ufuknya berupa garis pantai, lalu juga di pegunungan, ya. Yang kedua juga bisa dilakukan di atas gedung seperti yang dilakukan oleh tim dari Riau ini, tim Ru'yatul Hilal Riau, di mana di sini dilakukan di atas gedung lantai 20, ya. Dan ini terlihat ufuk yang diselimuti oleh awan-awan yang cukup tebal, dan bahkan matahari sendiri juga tidak terlihat, ya pemirsa. Dan ini menandakan bahwa memang akan cukup sulit, ya, walaupun dibantu dengan alat, ya, yang sebagaimana dilakukan oleh tim Ru'yatul Hilal Riau ini. Namun bukan berarti ketika kita melakukan hal ini menjadi upaya yang sia-sia, tidak. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh tim Ru'yatul Hilal di berbagai lapangan, ya, mereka melakukan dikarenakan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, ya. Jadi ru'yat adalah sesuatu yang memang dijadikan sebagai perintah oleh Islam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya kaum muslimin untuk melakukan aktivitas ketika melakukan aktivitas ru'yatul hilal yang disebut dengan hilal syar'i. Di mana di sini hilal syar'i yaitu ketika menjelang Ramadan, lalu ketika menjelang Syawal, dan ketika akan menjelang Zulhijjah, ya, Masya Allah. Pemirsa Royah TV yang Allah muliakan, Royah TV dipantau oleh muslim seluruh dunia, di mana hasil dari pantauan teman-teman atau tim Ru'yatul Hilal lapangan ini bukan perkara yang sia-sia, namun sangat berarti. Kenapa? Karena kaum muslimin di seluruh dunia pun sama saat ini sedang melakukan pengamatan, tentunya untuk misalkan saudara-saudara kita yang ada di India, saudara-saudara kita yang ada di Pakistan, mereka belum melakukan Ru'yatul Hilal saat ini. Kenapa? Karena mereka masih menunggu hasil Ru'yatul Hilal yang dilakukan di saudara-saudaranya yang ada di wilayah timur, yaitu di Nusantara, di Indonesia saat ini, ya. Oke, sebentar lagi sih, ya, dari Sumatera Utara masih ada waktu, ya. Saya tunda dulu sholatnya untuk sampai ke saudara-saudara kita dari Sumatera Utara dan juga dari Riau untuk melaporkan bagaimana kondisi keadaan di sana. Baik. Baik, kita akan sama-sama ngobrol dulu deh, ya, dengan Riau nih, yang ada di Riau. Sambil menunggu azan maghrib. Ya. Silakan Riau masuk. Oke, silakan. Nah, ini di Riau, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang nih timnya nih dari Riau? Di sini ada sekitar 10 orang, San. Masya 10 Allah, ya. 10 orang, ya. Oke. Itu kalau di situ ada tim lain juga dari Depak misalkan, Kemenag, nggak ada? Kebetulan tidak ada, saat karena Depak tempat lain. Oh, Karena di tempat lain. Nggak bergabung dengan mereka gitu ya. Oke, iya. Betul, ya, karena orang Depak ini udah tua-tua, nggak bisa manjat setinggi ini. Wah, tidak bisa manjat setinggi ini. Ini kan kalau di atas ini tuh lebih dekat ke langit ya. Doanya dikabul ini, cepet nyampe. Cepet nyampe nih. Deket sama langit. Insyaallah luar biasa. Luar biasa, ya. Baik. Kondisi cuaca hujan atau bagaimana di sana? Untuk saat ini alhamdulillah kondisi cerah, Dad. Namun di titik ru'yah kita, jadi dari ya posisi 288 derajat itu tertutup awan, sudut titik titik yang ingin kita lihat sebagaimana di sana itu tertutup awan, Dad. Jadi secara umum laporan kita itu tidak terlihat di sini. Oke. Kurang lebih kan maghrib ini kurang lebih 1 menit lagi di sini. Oh, sudah bisa dilaporkan, ya? Oke. Ya, 1 menit lagi. Jadi dari kita mulai tadi jam 17 di sini, 17 sampai saat ini kondisinya masih tertutup awan, gelap, tidak terlihat sama sekali. Baik, ya. Begitu, Sat, laporannya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih tim dari Riau. Riau, Ya, Masya Allah.
tetap semangat dengan ketinggian. Amin, Allah Akbar. Luar biasa, Masya Allah ya. Ini naiknya aja susah. Iya, naiknya aja susah. Lantai 20, Masya Allah. Tidak semua orang bisa naik. Tidak semua. Ya. Terima kasih atas upaya dan juga jerih payahnya. Mudah-mudahan menjadi Amin, amal Ustaz. soleh ya. Amin, amin ya Allah. Dikarenakan memang setiap pemirsa di Royah TV dapat informasi penting dari tim dari Riau ya. Terima kasih. Selamat Jazak- berbuka saum. Selamat berbuka saum. Selamat Amin, berbuka amin, saum. insyaallah sama-sama Ustaz ya. Ya. Baik, pemirsa Royah TV yang Allah muliakan, tinggal satu lagi.